Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dani di Pekalongan. Mas Dani membagikan kisah horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an, awal-awal tahun 90. Jadi di awal tahun 90 itu Mas Dani adalah salah satu penggiat pramuka. Dan dia aktif di sekolah, udah SMP gitu, masuknya tuh penggalang ya. Nah, seperti pada saat-saat itu, jadi ada kan yang namanya acara perkemahan itu di hari pramuka, itu kan berbagai sekolah itu datang ke sana, dan waktu itu digabung antara siaga dan penggalang, yang anak-anak SD, terus sama ada anak-anak SMP kayak gitu. Nanti untuk di kompetisinya sih, ya narator sendiri kurang tahu ya, tapi teknisnya tentu saja akan dipisah gitu. Nah, di kegiatan pramuka tersebut, ada sesuatu yang pernah terjadi atau pernah dialami oleh Mas Dani, dan sampai sekarang itu nggak bisa dilupakan karena meninggalkan tanda tanya besar di sana. Nah, ceritanya, acara perkemahan dimulai. Mas Dani sendiri sebagai salah satu peserta begitu. Meskipun bukan yang diandalkan, meskipun bukan yang terbaik, dan Mas Dani ya merasa banyak kekurangan terutama di ketahanan fisik gitu ya. Tapi dia menjadi salah satu yang ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, Mas Dani ikut dan senang-senang aja. Acara perkemahan pun dimulai. Lagi panas-panasnya bulan Agustus. Kawan-kawan mungkin ya pernah ikut acara tersebut atau setidaknya pernah nengokin atau apa gitu, adik-adiknya atau kakak-kakaknya segala macam. Itu acara yang sangat meriah, di mana tentu saja acara tersebut diadakan di sebuah lapangan yang besar dengan kondisi yang kering. Angin pun biasanya di bulan-bulan tersebut atau musim-musim tersebut itu bertiupnya lumayan cukup kencang, angin kering, angin kemarau, semacam itu. Mas Dani dan kawan-kawan ke sana, datang ke situ, mendirikan tenda dan sebagainya. Singkat cerita, ini nggak diceritakan detail kegiatannya apa gitu. Jadi pada suatu hari memang sudah dijadwalkan. Nah, Mas Dani mengikuti kegiatan mencari jejak. Mencari jejak itu kan diadakannya siang gitu ya. Mirip kayak jerit malam. Kalau jerit malam itu kan malam hari, tapi di acara sebanyak itu kayaknya nggak diadakan itu di acara jerit malam. Jerit malam sendiri lebih kayak misal persami atau internal sekolah gitu. Jadi siswanya, pesertanya itu nggak terlalu banyak, ngehandle-nya itu gampang. Nah, ini acara mencari jejak, lari-lari nyari kode ya, jejak-jejak tertentu begitu ya, mecahin sandi Morse, semapur dan sebagainya ya. Mungkin kawan-kawan yang aktif di pramuka lebih mengerti lah masalah ini. Mas Dani pun jalan bersama tim. Awalnya itu udah ada ragu, aduh aku kuat nggak ya, aku kuat. Dan sementara ada ketua regunya itu namanya Hendro. Dia itu badannya itu memang kuat gitu ya, lari-lari segala macam itu nggak pernah ada masalah. Sementara Mas Dani kalau lari jauh aja gitu ya, itu suka suduken kalau istilah sini itu, suka di sininya tuh sakit, ngik kayak gitu, pokoknya nggak enak banget. Siang itu panas-panas, mereka pun jalan sekitar jam 10 ya, mereka tuh jalan ke sana, lari-lari, memang lari-larinya tuh pelan dan jangan sampai ketinggalan sama peserta yang lain gitu ya. Nah, di tengah perjalanan tersebut, si Mas Dani bener-bener ketinggalan sama timnya. Dan timnya itu bukannya ya nggak tahu ya nyariin atau enggak, tapi karena itu satu kelemahan Mas Dani itu nggak bisa lari panjang gitu ya. Nggak bisa lari panjang. Kalau sprint cepet bisa, tapi kalau disuruh panjang itu nggak kuat nafas. Mas Dani lari dan dia pun karena sakit gitu, aduh aku udah nggak kuat banget, aku udah nggak kuat banget kayak itu. Akhirnya apa? Dia pun terjatuh di sebuah ya, di tengah-tengah kebun, kanan kirinya tuh banyak pohon kelapa dan sebagainya. Rutenya itu udah ditentukan, udah ditunjukkan. Sementara timnya yang lain, yang ada nggak tahu beberapa orang begitu, itu udah jalan ke sana, mungkin nggak nyadar. Mas Dani itu kan paling belakang, nggak nyadar kalau salah satu temannya itu terjatuh.
Ini tetap meninggalkan Mas Dani. Daninya sendiri terjatuh, tersungkur di situ. Di bagian lutut itu juga lecet. Nah, saat dia terjatuh, tiba-tiba datang seseorang. Dia pakai baju pramuka juga. Datang duduk. Tiba-tiba duduk jongkok di sampingnya Mas Dani. Itu nanyain, "Ke rapopo gitu? Kamu ndak popo? Kamu ndak apa-apa?" Gitu. Mas Dani pun, ndak apa-apa gitu kan. Ngelihat ada namanya kan di situ. Namanya itu Randy. Aku ndak apa-apa, Ren gitu kan. Kamu dari sekolah mana? Aku dari sekolah ini, nyebutin seperti itu. Ya udah, yuk aku bantuin, katanya begitu, kata si Randy tadi. Si Mas Dani melihat Randy itu, sekali lihat timbul rasa kasihan sebenarnya. Karena apa? Dia memang pakai baju pramuka, tapi baju pramukanya, mohon maaf, kualitasnya itu kualitas rendah. Bajunya itu udah buluk, warnanya itu udah pudar, celananya pun yaitu celana yang udah kekecilan, gimana sih, kayak celana yang udah pendek banget gitu ya. Dan emblem-emblemnya itu yang nempel-nempel itu pun kondisinya itu udah ndak bagus gitu ya, termasuk hasduknya yang dasi merah putih itu ya, dasi pramuka, itu pun warnanya udah pudar, termasuk baret dan sebagainya. Itu ya kualitas rendah lah, kata si pikirnya si Mas Dani. Kok kasihan banget ya kayak gitu ya, tapi dia baik, aku jatuh mau nolongin gitu kan. Akhirnya apa? Yuk kamu bangun, bisa ndak, kata si Randy. Iya aku bisa. Yuk tak bantuin. Akhirnya apa? Dibantuin. Mas Dani kan lutut itu agak sakit dan di ankle itu agak lumayan nyeri juga di sana. Jalan itu kan tertatih-tatih, terpincang-pincang. Si Randy tuh ngomong, kamu udah nanya gitu ya, nama kamu siapa? Dia, aku Dani gitu. Oh ya sudah, dia udah tahu kan namanya Randy. Nah dia, Dan, kamu udah apa-apa? Kaki kamu udah apa-apa? Kakiku sakit. Ya udah istirahat dulu, kata si Randy. Tegas orangnya, anaknya tuh tegas. Udah istirahat dulu, minggir. Nanti aku ketinggalan sampai itu. Udah enggak apa-apa gitu kan. Yang penting keselamatan, kata si Dani. Yang penting keselamatan. Udah kamu istirahat dulu. Nah, dikasih si Randy itu ngambil dari ada tas kecil dia pakai. Dia tuh ngambil di situ ada obat. Cuman obatnya itu aneh. Dia tuh ngambil dari bungkusan daun gitu ya. Dan di dalam daun tersebut kayak ada minyak-minyaknya. Nah itu diolesin ke lututnya si Mas Dani gitu. Dioles-olesin, diobatin gitu. Rasanya tuh nyes, adem, dan gak ada rasa perih sedikit pun. Terus apa? Di bagian ankle-nya, di sana itu juga sama. Nih, dan kamu pijit-pijit sendiri mana yang kamu rasa sakit, katanya. Akhirnya diolesin, terus dipijit-pijit juga. Itu mirip kayak balsam. Ada efek-efek adem, panas begitu ya. Enak begini ya. Terus ditunggu mungkin beberapa menit. Setelah itu ininya pun dimasukkan lagi sama Randy. Randy pun bilang, gimana? Kamu udah baikan belum? Aku udah baikan. Loh Ren, kamu timnya mana gitu ya? Aku udah punya tim. Oh kamu udah punya tim. Mas Dani ya memang gak terlalu ngerti gitu ya. Ini kok ada satu orang kok bisa jalan tanpa tim gitu ya. Aku udah punya tim. Ya udah, aku bantuin kamu, kata si Randy. Ayo kita jalan. Akhirnya jalanlah si Mas Dani tadi sama Randy. Bener-bener ditemenin dan datang ke beberapa pos gitu kan. Itu kayak bypass doang gitu ya. Karena timnya itu udah menyelesaikan, timnya si Dani tersebut. Kak, saya dari tim ini. Oh udah lewat gitu, kamu langsung aja jalan. Akhirnya jalan, coba nyusul teman-temannya, tapi teman-teman tersebut itu nggak kesusul. Jadi kesusulnya itu benar-benar di titik akhir mendekati lokasi perkemahan itu lagi. Jadi kayak muter begitu ya, balik ke tempat itu. Nah si Randy pun di sana dan udah deket ya. Aku mau laporan dulu, kata si Randy. Oh iya Ren, makasih ya Ren ya, makasih. Iya, kamu sana gabung sama teman-teman kamu. Akhirnya ketemulah sama teman-temannya ya, sampai sana. Dan kamu kemana sih Dan gitu kan? Kamu kemana? Tadi kita sempet minus nilainya gara-gara kamu itu ndak ada. Nah ya Mas Dani ya gimana gitu? Aku tadi jatuh dan kalian bukannya nolongin malah ninggalin. Loh kita nggak tahu, yang ada itu ribut di sana. Nah udah selesailah acara tersebut dan intinya mereka tuh nggak menang gitu ya. Mereka pun balik ke tenda. Nah dari situ Mas Dani pun penasaran. Aku itu penasaran, aku pengen nyariin Randy itu di mana sih. Nah malam harinya itu ada
waktu-waktu istirahat. Sementara Mas Dani sendiri itu adalah seorang yatim. Bapaknya itu udah meninggal saat Mas Dani masih kecil. Dan sepertinya nggak ada orang yang bakal nengokin Mas Dani ke tenda tersebut. Kalau teman-teman yang lainnya, dan ini sudah menjadi kayak semacam tradisi, kalau misal ada acara perkemahan ini keluarganya malam-malam itu kayak nengokin seolah-olah kita itu pergi kemana gitu ya. Itu pada nengokin, bawain makanan dan sebagainya. Mas Dani sendiri merasa paling ibu juga nggak nengokin gitu ya. Lagian ibu mau nengokin sama siapa? Alah udahlah, aku jalan-jalan aja. Akhirnya Mas Dani pun jalan-jalan keliling itu, keliling dari satu tenda ke tenda yang lain, berharap begitu ya bisa ketemu sama Randy, mau ngucapin terima kasih itu lagi. Dicariin ke sana kemari nggak ketemu, mungkin ada muter-muter sekitar setengah jam sampai akhirnya Mas Dani balik lagi ke tendanya. Begitu balik ke tenda, dia melihat Randy itu ada di belakang tenda di sana, tapi di luar pagar yang dari tambang-tambang itu ya. Di luar pagar tendanya sih Mas Dani, tapi tepat di belakang. Itu kayak Randy. Mas Dani kan ke belakang ke sana. Randy, Randy dipanggil. Dani katanya. Loh Ren, kamu lagi ngapain di sini? Tenda kamu di mana sih? Gitu. Tendaku di sana katanya. Dan Mas Dani di situ nggak menanyakan, kamu kan nggak ada tim gitu, kok punya tenda itu? Bilangnya kan nggak ada tim waktu itu. Itu nggak nanya-nanyain, cuma bilang, Ren, makasih ya Ren ya, aku udah dibantuin. Nah si Mas Randy pun nanya sama Mas Dani, kamu emang nggak ada yang nengokin keluarga kamu? Aku nggak ada, bapakku udah nggak ada, dan nggak tahu ibu juga kalau misal nengokin ke sini bingung. Ibu nggak punya kendaraan gitu ya. Adapun sepeda dan rumahku lumayan cukup jauh. Kalaupun ke sini, ya kasihan ibu juga. Oh begitu. Ya wis, tak temenin di sini kata si Randy tadi. Akhirnya Mas Dani pun nemenin, melihat teman-temannya itu pada kedatangan tamu kayak gitu ya. Randy pun di situ ya menghibur gitu ya dengan bercanda gitu, ngelucu kayak gimana, sampai akhirnya ada satu anak di situ yang bikin heboh di tendanya Mas Dani. Ada satu anak itu di belakang, kok bau ya, kok bau ya. Ada yang bilang seperti itu, dan ternyata dicari-cari ini bikin rame di tenda tersebut. Ada satu orang yang mungkin kebelet atau gimana ya, nggak tahan di situ. Ada yang buang air di sana, dan satu orang sialnya itu nginjek. Akhirnya kan dia jalan-jalan keliling-keliling ya, stempelnya itu ada di mana-mana di situ. Termasuk ibu-ibu atau apa yang nengokin ke situ, termasuk gurunya itu juga pada, iya kok bau begini ini siapa? Dicariin ada jejaknya itu. Lah ini ada yang begini siapa? Yang akhirnya ngaku satu orang gitu, tapi nggak diapa-apain. Mas Dani sendiri tetap di belakang, cuman mantok doang gitu ya. Dan ini bekas-bekas itu mereka tuh tampak sibuk nyariin tanah gitu ya, diurukin biar ya setidaknya nggak ini banget lah. Udah sampai kurang lebih sekitar jam 8 malam, Randy pun pamit, dan aku balik dulu ya ke tenda ya. Iya, makasih ya Ren ya, makasih ya Ren ya. Iya, kamu baik-baik ya di sini, kata si Mas Randy-nya. Iya. Randy pun jalan ke sana, dan jalannya itu di luar area perkemahan. Jadi di sisi belakang itu ada jalanan gitu ya. Jalannya itu agak lumayan cukup tinggi. Dia tuh ke sana jalan sendirian. Si Mas Dani dari tadi mikir, aku kasihan ngelihat Randy, bajunya kok seperti itu ya, bajunya ala kadarnya. Dan mikirnya Mas Dani, pikiran simple sederhana, itu pasti orang melarat gitu ya. Itu pasti orang tuanya miskin, dia tuh nggak kuat beli baju ya, sama kayak aku. Cuman aku aja yang nggak kaya, aku yang miskin aja, bajuku lumayan cukup bagus begini. Ini Randy apa lebih miskin dari aku ya? Yang dibayangin itu apa? Randy di rumahnya pasti rumah gubuk. Di dalamnya itu pasti ada bebeknya, ada apanya. Pokoknya kayak gitulah. Menghayal sendiri, duduk di sana di belakang, sampai akhirnya dipanggil sama si Pak Pembinanya. Dani, sini gitu kan. Jangan sendirian aja di situ. Mas Dani pun turun ikut makan-makan karena dibawain sama ada salah satu orang tua di situ, ikut makan di sana, tapi pikirannya tuh ke Randy terus. Randy itu siapa sebenarnya? Aku kok kasihan sama dia ya. Dia orangnya baik, dia orangnya tegas, hebat. Tapi kok
pakaiannya begitu gitu. Intinya seperti itu. Ada rasa iba di sana dan ya berharap suatu saat bisa ketemu lagi lah. Sampai akhirnya acara pun selesai. Si Mas Dhani bener-bener nggak ketemu sama Randy lagi. Dicariin siang harinya, diapel begitu ya, upacara bareng-bareng. Itu pun nggak ada, termasuk di acara api unggunnya kayak gitu, malam harinya itu kan setelah itu api unggun, itu pun nggak ada, bener-bener nggak ketemu sama sekali. Kemana ya Randy ya, kemana ya, dia cuma satu, dan aku nggak baca gugus depan atau apa gitu ya, itu nggak sempat dibaca, nggak ketemu sampai acara itu selesai. Udah acara itu selesai, si Mas Dhani pun memikirkan selama beberapa hari, bahkan dia tuh cerita ke teman-temannya di sekolahnya begini, sampai akhirnya Mas Dhani sendiri itu udah kayak udah melupakan hal tersebut lah, udah lewat seminggu 2 minggu kayak gitu, itu udah lewat. Dan pada suatu saat si Mas Dhani jalan-jalan sama temannya, dia itu disuruh beli buku. Ada buku yang harus dibeli, akhirnya sore hari kan, ini nganterin temannya, dan Mas Dhani itu rencananya mau motokopi gitu, karena nggak kuat kalau misal harus beli. Nah ini ada namanya Rizal temannya, itu minta dianterin, dan anterin aku yuk beli buku. Ya udah anterin, tapi nanti aku fotokopi ya, katanya. Ya tenang aja. Akhirnya si Rizal pun ditemani ke sana. Nah di perjalanan itu Mas Dhani ketemu ngelihat Randy di sana lagi jalan, pakai bajunya ya baju bebas biasa, dan bajunya itu masih sama, bajunya yang nggak enak dilihat begitu ya. Randy dipanggil gitu. Akhirnya apa sih, Mas Dhani itu nyamperin ke sana. Si Rizal milih-milih buku. Si Randy pun bangun. Dhani, kamu lagi apa di sini? Aku lagi nganterin teman beli buku. Kamu lagi apa, Ren? Aku lagi jalan aja di sini, aku habis nganterin ibuku di sana, katanya. Oh begitu, jadi ibumu kerjanya di sini ya? Aku bolak-balik di sini gitu ya. Ngobrol mereka, dan ya Mas Dhani sendiri itu seneng. Si Randy pun nanyain, luka kamu gimana? Lukaku udah sembuh, Ren. Makasih ya Ren ya, katanya. Iya ndak apa-apa. Gimana sekolah kamu kemarin ndak menang ya, katanya. Iya, buruk-buruk menang, akunya aja jatuh, kata si Dhani. Mereka pun ketawa-ketawa sampai akhirnya Rizal itu datang. Dan Zal, gimana Zal? Zal, ini kenalin Randy gitu. Rizal itu bingung. Hah? Randy? Mana Randy gitu kan? Ini Randy. Itu Randy di sana itu cuman senyum, terus apa? Dia itu balik badan ke sana pergi. Ren, tunggu Ren, ini kenalin temanku. Si Randy tuh pergi begitu aja gitu ya. Dan kamu apa-apaan sih, kata si Rizalnya. Apa-apaan gimana? Aku mau kenalin temanku. Ini yang pernah aku ceritain itu loh, yang nolongin aku pas aku jatuh itu. Dan aku nggak ngelihat siapapun, kata si Rizal. Kamu nggak ngelihat siapapun gimana? Orang tadi dia duduk di itu tuh masih jalan, itu masih kelihatan, kata si Dhani-nya. Dan aku nggak ngelihat, dan kata Rizal, sumpah, dan kamu itu ngobrol sama siapa sih? Kamu nunjukin siapa? Ya aku ngobrol sama Randy tadi ketemu, dan tadi kamu mau tak kenalin gitu ya. Kamunya diem aja. Aku nggak ngelihat siapapun di situ. Dan setan kali Dan gitu. Oh setan-setan apanya? Kata si Mas Dhani-nya. Udah. Dan akhirnya apa? Mereka tuh ribut sendiri. Si Mas Dhani pun sempat kepikiran. Apa iya ya? Zal, apa iya Zal setan Zal? Bisa jadi setan. Zal, kamu nggak bohong kan Zal? Ngapain aku bohong? Aku yang harusnya nanya, kamu itu bohong atau enggak itu? Aku nggak bohong, sumpah aku ngobrol. Ribut sendiri, akhirnya udah dapat buku kan. Mereka pun mampir ke fotokopi. Di fotokopian tersebut, ini mereka ngobrol, masih ributin masalah itu. Yang jaga fotokopi itu bapak-bapak, badannya gede, pakai kacamata tebel gitu kan. Kalian lagi ngobrolin apa sih? Ditanya si bapak tadi. Ini Pak, tadi begini gitu. Oh gitu. Wah bisa jadi itu memang setan, katanya begitu. Setan Pak, orang itu orang, jelas-jelasan ngobrol, katanya begitu kan. Kata si Mas Dhani-nya, Mas Rizalnya, ngobrol apaan? Kamu bilang orang apaan? Orang aku nggak ngelihat wujudnya seperti apa, kata si ininya. Dan akhirnya udah gini aja, kata si bapak. Kamu pengen tahu dia setan atau bukan?
kamu bawa cermin, katanya begitu. Kamu bawa cermin, ya cermin kecil aja katanya. Kamu itu nanti misal ketemu sama dia, kamu kacain dia itu ada atau enggak. Kalau dia enggak ada, ya berarti dia setan. Tapi kalau dia ada, artinya orang. Udah gitu aja, kata si bapak. Daripada kalian ribut terus, katanya. Oh begitu ya Pak ya. Mas Dani pun jadi, ya wis lah kalau kayak gitu nanti tak cobain. Pulanglah mereka. Ya Mas Dani sengaja akhirnya keesokan harinya itu lewat di daerah tersebut dan ngajak si Rizal. Rizal pun jadi tertarik. Waktu itu aku penasaran juga dan tak kancani, tak temenin. Selama beberapa hari lewat ke sana itu nggak ketemu, dan si Mas Dani sendiri itu udah bawa kaca di ini ya, kaca punya saudaranya, saudara perempuan itu rumahnya di sampingnya, udah dianggap kakak sendiri gitu ya. Itu punya kaca ya kacanya kaca rias gitu. Itu dibawa di tasnya si Mas Dani. Akhirnya sudah bolak-balik ke sana 2-3 hari nggak ketemu. Hari keempatnya di saat mereka itu udah hampir menyerah gitu ya, ketemu sama ketemu sama Randy. Cuman posisinya Rizal itu lagi nyari-nyari poster. Rizal itu kesana nyari poster. Mas Dani ngelihat Randy lewat di depannya, langsung dipanggil, Randy gitu. Dani di sini. Ren, kamu mau kemana Ren? Kata ditanyakan. Aku habis nganterin ibuku, kata si ini. Aku mau pulang sekarang. Rumah kamu di mana sih Ren? Rumahku itu jauh di sana. Nah di situ langsung keingetkan. Ren sebentar, kata si Mas Dani. Dia buka tasnya, kacanya diambil, beginiin, beneran. Mas Dani itu nggak melihat sosok Randy di dalam cermin tersebut. Ren, kok kamu nggak ada Ren di sini Ren? Dikacain begini ya. Itu apa? Si Randy itu udah nggak ada, pergi. Memang nggak ada di sana. Nah, kemana dia gitu ya? Dia tuh perginya kemana? Aku nggak ngelihat perginya, sekelebatnya atau apa aku pun nggak ngelihat. Ini anak kemana? Itu udah murung aja si Dani. Jangan-jangan Randy beneran setan. Akhirnya dimasukin ke tas lagi, ngomong sama Rizal. Zal, pulang yuk Zal yuk. Kenapa? Aku mau nyari poster, katanya. Udah Zal, pulang Zal. Kenapa sih gitu kan? Aku udah ketemu sama Randy. Aku udah ngacain dia. Dan dia itu nggak ada di kaca, katanya. Lah berarti itu setan, kata si Rizalnya. Yaudah udah pulang. Akhirnya mereka pun pulang. Nah malam harinya Mas Dani itu mimpi ketemu Randy. Mereka tuh kayak berada di sebuah kayak semacam wisma, di mana di situ tuh banyak siswa. Ya seolah-olah kayak di sekolah begitulah. Dan si Randy itu bagian dari siswa di sekolah tersebut. Dan Mas Dani udah akrab gitu kan. Ren gitu kan. Ya mereka pun sempat main-main ke sana kemari sampai akhirnya Randy itu bilang, Dani, hari ini hari terakhirku, katanya. Loh maksudnya gimana? Aku mau pergi, kata si Randy. Aku mau pindah sekolah dan mungkin kamu gak bakal ngelihat aku lagi. Aku juga gak bakalan ketemu sama kamu lagi. Ren, kok begitu Ren gitu kan. Ya mau gimana lagi, aku itu harus pergi. Nah di mimpi tersebut Mas Dani itu ngeluarin kaca, tetap dikacain begini gitu ya. Randy itu ndak ada. Nah Randy itu ngomong, ya aku nggak bakalan ada di cermin itu, kata si Mas Randy. Karena ya seperti yang kamu tahu, katanya. Aku tidak seperti dirimu. Aku adalah hal yang lain dan makanya aku datang buat ngomong sama kamu, dan untuk ini sepertinya udah saatnya aku pergi, kata si Randy. Ren, jangan pergi Ren, nggak bisa Dan, aku mau pergi dulu ya Dan ya. Aku pergi dulu ya Dan ya, aku pergi dulu. Akhirnya si Randy tuh pergi, benar-benar pergi, kayak pamitan juga sama teman-temannya Dani. Mas Dani itu nangis di situ di dalam mimpinya sampai kebangun pun dalam kondisi nangis. Ditanya sama ibunya gitu kan. Dan kamu kenapa? Bu, aku mimpi begini-begini. Ya sudah, kamu ikhlaskan aja, kata ibu. Kamu doakan, katanya begitu. Kamu doakan. Ya, kita ndak tahu Randy itu siapa, gitu ya. Nah, sebelumnya ibunya kan juga udah mendengar cerita tersebut. Ibunya pun lumayan cukup kaget ya. Yang penting udah, kamu doakan aja yang terbaik untuk Randy. Siapapun dia, dimanapun berada gitu. Kamu doakan yang terbaik. Iya bu. Ya, jadi begitulah Mas Dani itu hanya bisa mendoakan dan
itu masih menjadi tanda tanya besar bagi Mas Dhani. Siapa Randy sebenarnya gitu ya? Kenapa dia datang di saat Mas Dhani itu jatuh gitu ya? Di saat dia kesepian di tenda tersebut, nggak ada yang menjenguk, Randy itu datang. Tapi justru sekarang dia itu pergi gitu. Apakah ini gara-gara Dhani yang pengen tahu lebih, nyampe ngusahain pakai kaca dan sebagainya? Itu Mas Dhani sendiri nggak ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi. Siapa Randy, di mana dia, dan dia itu jenis makhluk yang seperti apa. Apakah manusia ataukah sosok ya mungkin yang identik dengan jin dan sebagainya. Itu aja satu cerita dari Mas Dhani di Pekalongan sana. Terima kasih banyak Mas Dhani, cerita tentang persahabatan gitu ya. Dua anak, yang satu orang, yang satunya nggak tahu apa. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.